Sampai gua akhirnya melaporkan orang tersebut. Saksi, ya, inisialnya C. Di Telegram kan Niki bisa dijelaskan. Oh, itu video. Saya boleh minta tolong siapa yang pernah berlangganan video Orang tua zaman dahulu, mantan ibu ada, mantan ayah ada, tapi mantan anak itu nggak ada. Gak kebayang Kak Niki masih peduli loh dia sama Loli. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita bakal mereaction ya kasus yang dimana Nikita Mirzani itu beneran guys, serius. Ternyata akhirnya udah mulai memanas nih laporan yang kedua ya, yaitu tentang Fadel guys. Wow, bener-bener loh ya Fadel sampai buat Nikita Mirzani murka guys. Apakah Fadel bisa lolos? Mari kita lihat laporan Nikita Mirzani seperti apa guys. Buat teman-teman yang baru mampir, coba guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sudah lama, kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Di sini sumbernya ya, saya dapat dari Interest Investigasi. Jadi dia live, Nikita Mirzani datang ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan bersama para saksi guys. Oke, kita dengerin. BTW ya, ini kalau nggak sosok si Loli dan Fadel yang bikin nyebelin, ini kita nggak mau lah kayak gini, karena kan dia orang sibuk ya guys. Oke, kita dengerin deh wawancara dia dengan wartawan. Kenapa sih sampai gua akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua yang masih di bawah umur. Buat pelajaran. Melakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia gitu. Tapi ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini ya sudah, jadi tinggal gimana nanti Bapak Kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya, selesai. Kak, bisa dijelaskan mungkin saksi-saksi hari ini Kak? Kalau saksi kita bawa memang saksi yang tahu persis persoalan, bahkan persoalan yang merupakan tindak kejahatan. Jadi saya katakan bahwa ini bukan persoalan percintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur. Titik. Bener. Karena kalau nggak salah si Kang Semir ini pernah ngancam si sosok si Cindy sih. Gue yakin saksi yang paling kuat adalah Cindy. Itu temen deket banget, bahkan minjem duitnya sama si Cindy ya. Dengan ancaman hukumannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal. Kejahatannya sendiri seperti apa mungkin sih Bang? Kejahatannya kalau boleh tahu seperti Kalau apa? kejahatan tanya di atas. Karena ini terkait dengan tindak pidana anak yang lebih terperinci, silakan tanya di atas. Yang jelas ini adalah kejahatan. Bukti yang dibawa apa aja Bang? Bukti banyak sekali yang kita bawa. Salah satunya adalah saksi dan bukti-bukti video yang kalau Anda melihat videonya Anda pasti yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti apa? Tunggu di atas yang menyampaikannya. Yang jelas saksi kita bawa dari luar negeri. Dan itu datang sendiri atas keinginannya dia sendiri. Berapa orang di luar negeri itu Bang? Dari luar negeri yang saya tahu satu. Yang lainnya dalam negeri tapi mau ke luar negeri. Ini di luar negeri sama kayak tinggalnya Loli mungkin dulu atau seperti apa? Yang jelas dia yang banyak tahu, dia juga yang menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman terhadap anaknya nih. Seperti apa ancamannya, seperti apa kalimat-kalimatnya, dan apa akibatnya, kita tunggu hasil pemeriksaan. Karena tidak etis kalau saya sampaikan sekarang. Kan Niki membela Loli ya, melindungi Loli. Jadi gini ya, ini supaya tidak salah paham, anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab ibunya atau orang tuanya. Karena ini ada tindak kejahatan terhadap anak di bawah umur. Lihat Kang Semir kali ini dia blunder ya. Loli itu umurnya masih di bawah umur orang dewasa ya. Dia tuh masih anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu masih cangkupan pegangannya orang tua. Kelas ya, ternyata kelas. Laporannya bukan main-main guys, kelas banget. Dan kebetulan itu adalah anaknya Niki, maka Niki melaporkan seseorang. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan, KUH pidana. Dan yang Seperti apa pasal-pasalnya Anda tanya dengan penyidik, karena saya tidak akan sampaikan karena itu terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Ya. Dari si pelaku juga menganggap beredar di media sosial menganggap hal ini seperti pencemaran nama baik. Terserah mau bilang apa saja. Yang jelas saya melaporkan seseorang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Nah, itu saja.
Saya tidak mengurusi percintaan. Ada Apa? aborsi nih atau seperti apa nih? Itu nanti di atas. Kalau keadaan korban sendiri saat ini seperti apa? Nanti itu urusannya PPA yang menangani karena ada unit tersendiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita harus tunduk kepada undang-undang, penyidik pun tunduk bagaimana menangani persoalan terhadap anak. Ya. Kita tidak boleh sembarangan karena ini terkait dengan anak. Ini 3 korban tadi yang dibawa merupakan Tadi saksi. Tadi saksi. Saksi sore ini di bawah umur juga. Dewasa. Udah dewasa lah ya. Kaniki dari pihak anak ada komunikasi Gue yakin si Cindy sama si Yolo ini ya, karena mereka berdua ya. Karena di konten kita ya kita selalu ngebahas mereka berdua yang berani speak up. Si Cindy yang berani nampilin bukti, si Yolo ini adalah orang yang berani speak up dengan terang-terangan karena dia udah sebel banget ya. Bukannya mengakui malah klarifikasi. Itulah ya. Oke. Kita lihat siapakah 4 orang tersebut guys. Kita coba dengerin laporan dari pihak kepolisian ya. M datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Ya, sekarang juga masih dimintain keterangan oleh penyidik, kemudian juga membawa 3 orang saksi. Ya, inisialnya C, Y, kemudian juga ada M. Ya. Siapa M? Dan D. Siapa guys? C, Cindy, Y, Yolo ini, M. Siapa M? Mail kah? D, Dandi. Siapa Dandi? Gak tau dah. 2 orang ya. Oh, ada 4. Ada 4 lagi. Tadi sebenarnya 3, tapi gue berpikir 2, yang ternyata ada M 4. juga ikut mendengar. Jadi sekarang total untuk yang dibawa oleh saudara NM, saudari kita NMM adalah 4 ya dari tadi juga sudah dimintain keterangan satu persatu. Mereka ini ada yang dari katanya dari luar negeri. Betul, saudara C itu dari Singapura, dari Singapura, Cindy ya jelas. Dari luar negeri ya. Kalau C ya. Kapasitasnya apa ya? Jadi teman di medsos. Awalnya teman di medsos ya, kemudian juga curhat. Nah itu sekarang masih dimintain keterangan. Ya. Si Cindy adalah teman yang paling kuat lah ya, paling kuat banget. Karena Loli dapat duit 400 juta dari si Ci. Mungkin yang belum ngikutin lah ya. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian barang bukti apa nih barang bukti? Yang ada ya sekarang sudah ada video. Kemudian juga chat WA, kemudian DM. Kemudian juga bukti Cindy banget ya. Semua ya itu ya. Berarti buktinya sendiri udah benar-benar kuat dan cukup untuk harusnya kuat sih. Supaya dia jadi tersangka terlapor gitu atau gimana? Ya bukti-bukti pasti dikumpulkan dari penyidik. Oh, masih itu, dikumpulkan. Tugasnya adalah mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, lanjut itu dijadikan satu ya untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Itu jelas. Dan pertanyaan penting, jadi kapan terlapor dipakaikan baju oranye, Bu? Wah, langsung ke intinya, wah. Si Fadel kayak pakai nantangin Nikita kan, apalagi dan kasus ini viral juga, akhirnya ya dikawal oleh netizen, guys. Tadi semuanya lancar, berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut lagi, guys. Lancar. Ini juga masih meriksa satu saksi lagi. Udah diperiksa ya. Habis sekarang itu tinggal tunggu ke Polres Jakarta Selatan. Terkait yang unggahan Kaniki tadi di Instagram itu maksudnya gimana? Yang video di Telegram Kaniki bisa dijelaskan? Oh itu video, itu nanti beda lagi. Video apa guys? Gue nggak tahu. Laporannya, jadi itu laporan terpisah. Jadi artinya akan ada berapa laporan? Berapa bang? Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas 1 laporan terkait perlindungan anak, 1 lagi terkait undang-undang ITE, tapi kami belum laporkan. Pelapornya satu orang ini terlapornya. Tetap nih kita terlapornya ada seseorang. Kan itu berarti yang di Telegram barusan yang diduga video shoot nanti akan ada laporan tersendiri. Ada laporan tersendiri lagi. Beda. Kaniki juga ada dalam potensi di perjuangan. Ya tunggu aja lah. Ada video surah apa guys? Bentar ya, saya mampir ke Instagramnya dulu deh. Kita udah sampai ke Instagramnya Nikita Mirzani. Apakah ada video Telegram? Gua nggak maksud sih video apa. Apakah ini? Ini joget sih, next. Ini. Itu motor bapak itu ditawar cuma 2 juta. Kalau nggak percaya, lu tanya sendiri sama bapaknya. Makan. Ini guys,
Saya boleh minta tolong siapa yang pernah berlangganan video por si keluarga beranda ini? Boleh WA dong, nomor yang ada di bio saya. Waktu itu sempet kesebar di Tili. Buat pembeli di 1 minggu ke depan dapat bonus ini ya. Wow, anjay, gokil. Video apa ini? Gak, kita berpikir positif. Cepet tau ini cuma editan, kita berpikir positif. Oh my god, 500.000 harganya. Ya, baru bisa dapat dia pembelian 500.000. Oh my god, kelas banget. Oh ini yang dimaksud wartawan tadi. Kedepannya bakal mau digimanain sih kan Niki? Depannya bakal mau digimanain? Ya, gimana ya, masukin ke penjara aja. Singkat padat penjara guys. Ada efeknya, ya. Jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya, ada hikmahnya aja. Ya? Lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur kita dapat itu lagi lucu-lucunya ya. Ini. Kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan. Niki, kamu tadi ada sih dengan artinya dengan yang prank terus udah gitu yang dibilang itu, ternyata kan kamu sendiri punya bukti-bukti jelas gitu. Kalau kami sih gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari ini ada dugaan klarifikasi prank coba. Kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan hanya dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH pidana, dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan lagi. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Tidak akan bisa lari kemana mana. Saya kejar kamu di mana. Wow. Itu saja yang harus tahu. Jelas sih pengacaranya. Pertanyaan tadi 22 yang ada tadi saksi ada sekitar 30-an, ada lagi 22. Mungkin seru nih 22. 3, 4, 5 tadi saksi. Kak Niki, kenapa membawa Kak Yolo sama Cindy dan lain-lain untuk menjadi saksi, Kak? Kenapa membawa Cindy dan Yolo? Karena Cindy adalah teman online-nya itu anak ya. Ini bisa kita skip. Jadi dia tahu betul. Apa namanya yang seputar masalah ini, termasuk soal aborsi sendiri. Itu gimana Kak? Ya makanya kan dia jadi saksi. Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan dan dengan data-data yang ada. Jadi itu persoalan yang kami laporkan. Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persis persoalan. Jadi Siti yang tahu dan yang lainnya adalah saksi. Bukan sebagai saksi tapi sebagai barang bukti juga ada di mereka. Pemeriksaan juga di atas. Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan adanya penganiayaan atau mungkin ada sesuatu. Nanti dijelaskan. Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan. Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan, ada 25 pertanyaan, ada 3 tadi saksi dan hari ini 4 tambah 1 lagi. Artinya saksi yang dari luar negeri itu adalah Cindy atau seperti apa? Coba tanya sama yang bersangkutan, dia dari mana? Artinya berarti Kak Niki sudah mengantongi bukti dengan adanya tuduhan aborsi itu, Kak Niki? Kalau itu ya gini, jadi berdasarkan data. Intinya sih udah ya guys. Pertanyaannya makin lama makin berulang. Jadi kita mungkin cut sampai sini aja. Nah ini laporannya udah kayak gini, udah dilakukan pemeriksaan. Ya bukti terkuat adalah si Cindy. Mungkin teman-teman kalau nyari di Instagram Cindy itu banyak banget buktinya. Dan itu udah gue reaction semua ya. Udah kita bahas bareng teman-teman semua kan. Kita lihat aja sih. Saya sih hanya melihat saja, no komen banyak ya kalau masalah si Cindy menyebarkan bukti-bukti ya. Ya saya cuma mereaction dan ya mohon maaf ketika ada ekspresi saya yang salah gitu guys. Karena kan greget aja gitu. Kok gini loh ya. Loli apalagi kita kan dulu fans gila. Gua tahu banget tuh dulu Loli ya. Sampai dia nangis-nangis di live gitu kan. Ya gitulah. Ternyata kita dibohongi. Sakit hati juga ya sebagai fansnya. Nah, dari Fadil BJD sendiri itu dia buat story seperti ini teman-teman. Bala-bala judul lagunya WKWK. Bibir gua merah betah. Wah anjay. Ini kalau kata netizen ini makin nantangin ya anak ya. Nah kita coba lihat deh komentar-komentarnya nih. Kalau nggak salah ada yang upload di TikTok guys. Ini ada komentar dari TikTok nantangin Niki dia. Makin jadi aja loh.
hanya menenangkan diri sendiri aja. Kasih kesempatan bergaya, keinget teripang. Kita sudah lupa sih masalah itu. Tapi barusan Nikita emang nge-share ya di story dia. Gue juga kaget sih, gue nggak tahu ternyata Niki emang nge-share guys. Bibir gue merah tapi gagak itu hitam. Oh anjay. Masuk Pak Eko. Gue nggak expect sama segitunya mikirnya ya. Ini ya guys. Ya ada aneh aja gitu. Bisa-bisanya dia buat video ya gitu. Gue jujur guys gak nonton sama sekali. Oke, kita lihat deh dari tanggapan sisi netizen guys ya tentang Nikita, sosok Nikita ya. Emang benar ya kalau kata orang tua zaman dahulu, mantan ibu ada, mantan ayah ada, tapi mantan anak itu nggak ada. Gak kebayang Kak Niki masih peduli loh dia sama Loli. Kadang gue ngeliatin kasusnya ya kayak sedih gitu ya. Berapa kali si Loli ini ngecewain dia. Tapi itu kemarin gue baca berita bahwa inisial VA dilaporin. Sebagai orang tua kan dia ngelaporinnya kayak care loh dia, masih sayang loh dia. Gue gak paham tuh anak dipelet apa gimana. Gue gak ngerti segitu cintanya dia sama tuh laki yang kagak jelas. Nih si Loli juga kerja keras sana sini, uang lu abis semua buat cowok lu. Terus beberapa utang lu juga dibayar sama nyokap lu. Tuh nyokap lu peduli sama lo. Tuh laki bisa sama perempuan lain. Lu bisa apa kalau ditinggal? Bisa nangis? Emang bisa berubah segalanya? Enggak. Tapi gimana pun bentukan lu tetap jadi anaknya ibu lu. Lu bukan tanggung jawab pacar lu, begitu juga sebaliknya. Tapi lu itu tanggung jawab orang tua lu. Gimana pun bentukan lu itu nyokap lu. Dan kenapa dia keras sama lo? Karena masa lalunya mungkin keras dan dia nggak mau lo kayak dia. Dia mau lo lebih baik. Habis pikir gue speechless banget. Itulah dari komentar netizen. Ternyata ya ini loh sisi baiknya Nikita. Gue juga gak expect gitu. Sekarang akhirnya ya kita lihat sepeduli itu. Ya ini tujuannya sih sebenarnya biar si Loli gak terlalu jauh sih. Masalah lingkungannya nih dia udah terlalu jauh guys. Sampai ada isu aborsoy. Gue nggak tahu aborsoy itu bener atau tidaknya. Tapi yang pasti ini bakal dicek sih. Kalau pengacaranya bener dan klarifikasi Padel bener, dia tidak aborsoy, harusnya nunjukin hasil lab gitu. Karena mau bagaimanapun dari rahim atau janin itu secara ilmu kedokteran pasti kan ada ya berkas-berkasnya. Ya inilah udah terlalu dalam dong. Aborsi itu jatuhnya ada pidananya deh kalau nggak salah. Itu kan penghabisan nyawa kan, iya nggak sih? Ya itu yang saya tahu ya. Itu yang buat mungkin saya dan mungkin teman-teman semua sebel ya. Sampai isunya itu ada 2 kali guys. Wah jahat banget itu sih. Itu menurut saya. Ini reaction saya gitu. Oke, kita lihat deh komentarnya. Salah, bukan mantan ibu atau mantan ayah, tapi mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan ibu, mantan ayah, mantan anak nggak pernah ada. Kelas. Aku setuju sama kamu kakak cantik. Suatu saat dia akan sadar seorang ibu adalah tempat yang paling nyaman. Bener keluarga guys. Keluarga adalah orang yang paling nyaman sih ya. Kalian boleh aja dihianati apapun, tapi keluarga mau mengkhianati kalian ya tetap mereka bakal balik lagi ya. Kalau si V udah selesai. Siapa sih Loli ya gitu kan. Paling mix. Gak ada mantan ibu atau ayah, mantan pasangan hidup baru ada. Just koreksi aja, mantan ibu ada. Kok jadi ngomongin mantan semua nih ya. Jadi ya guys, ini kayak gini. Saya pengen denger tanggapan kalian di komentar. Saya Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. See you, goodbye. Dan saya di sini hanya mereaction ya teman-teman. So koreksi lagi kalau ada salah, mohon koreksi di kolom komentar. Sekali lagi, saya adalah manusia biasa yang tidak lupa dengan kata salah. See you guys. Jangan lupa diklik tombol subscribe. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.